أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Terakhir kita telah membaca tentang aqsamu al-asabah, ya, macam-macam asabah, pembagian-pembagian asabah. Dan telah diterangkan bahwasanya asabah itu terbagi kepada berapa bagian? 3 bagian. Yang pertama al-asabah bin nafs atau binafsihi, ya. Siapakah mereka al-asabah? Jadi al-asabah itu bentuk jamak, ya, dari asib. Kalau asib seorang yang menerima sisa, asabah jamak, orang-orang yang menerima apa? Sisa. Al-asabah bin nafs adalah mereka-mereka yang mewarisi sisa dan tidak perlu, ya, untuk mereka mewarisi sisa ini kepada yang lain, tidak bergantung kepada yang lain, ya. Adapun al-asabah bil ghair adalah mereka golongan yang mewarisi sisa karena sebab yang lain, ya kan? Ya, kalau al-asabah bin nafs sudah kita sebutkan golongannya semuanya dari laki-laki, ya, kecuali kalau bekas tuan, maka meskipun dia perempuan maka dia termasuk al-asabah. Hanya saja kalau bekas tuan ini paling akhir urutan apa? Asabahnya. Nah, sedangkan al-asabah bil ghair itu jenisnya mesti dari perempuan. Ya, dia menerima sisa karena sebab saudara laki-lakinya. Seperti anak perempuan menerima sisa karena sebab anak laki-laki. Cucu perempuan, ya, dari anak laki-laki mewarisi sisa karena sebab cucu laki-laki. Kemudian saudari perempuan sekandung mewarisi sisa karena sebab adanya apa? Saudara laki-laki sekandung. Saudari perempuan sebapak mewarisi sisa karena ada siapa? Saudara laki-laki sebapak. Adapun al-asabah ma'al ghair, yang berikutnya al-asabah ma'al ghair adalah mereka semuanya golongan wanita, iya, yaitu ada 2 golongan. Yang pertama saudari perempuan sekandung ketika berkumpul dengan siapa? Cabang perempuan, ya. Kemudian juga yang kedua saudari perempuan sebapak ketika berkumpul dengan siapa? Ya, cabang waris perempuan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke mulahadhah, ya. Mulahadhatun, ya, ini harus terus diulang-ulang. Jangan bosan-bosan, jangan mudah menyerah, ya. Insyaallah nanti, ya, dimudahkan. Mulahadhatun, ya, catatan di sini. Tanqasimul asabatu ila qismain. Asabah juga terbagi kepada 2 pembagian yang lain. Yang pertama asabatun nasabiyah, yaitu asabah yang dihasilkan karena hubungan nasab. Yang kedua asabah sababiyah. Asabah sababiyah adalah hiyallati takunu bisababi al-'itq, itu asabah yang dihasilkan dengan sebab seseorang membebaskan siapa? Budaknya. Nah, itu. Kemudian catatan yang kedua, ya, al-farqu bainal asabati bil ghair wal asabati ma'al ghair. Nah, ini sekarang akan dibedakan di sini perbedaan antara al-asabah bil ghair dengan asabah ma'al ghair. Ya, tergambar sebelumnya kan asabah bil ghair? Ya. Insyaallah, ya, tergambar, ya. Perbedaan antara al-asabah bil ghair dan al-asabah ma'al ghair adalah, ya, annal mu'assab, ya, annal mu'assab dengan fathah sadnya, ya. Annal mu'assaba yusyariku man assabaha fil asabah bil ghair. Ini perlu kejelian dalam memahaminya, karena di sini ungkapannya kan sedikit, ya, menyulitkan. Kita ulangi, perbedaan antara al-asabah bil ghair dengan al-asabah ma'al ghair adalah bahwasanya al-mu'assab itu adalah orang yang menerima asabah karena sebab yang lain.
Kalau misalkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, mu'assabnya siapa? Anak perempuan. Ya, al-mu'assab adalah orang yang menerima asobah karena sebab yang lain. Ya. Paham ini? Jadi istilah mu'assab siapa? Paham ini? Ya, seperti anak perempuan, dia mu'assab. Ya. Annal mu'assaba, bahwasanya mu'assab yusyariku man assabaha, bersekutu dengan orang yang menjadikannya menerima sisa, mu'assib. Jadi ada mu'assib, ada mu'assab. Kalau anak laki-laki dengan anak perempuan, mana mu'assibnya? Anak laki-laki ini mu'assib, orang yang menjadikan yang lain menerima asabah, sisa, ta'sib. Adapun mu'assab adalah pihak yang dia menerima sisa karena sebab yang lain. Kalau mu'assib yang menyebabkan yang lain menerima sisa. Kalau mu'assab yang disebabkan oleh yang lain menjadi dia menerima. Nah, gitu, paham ya istilah ini? Annal mu'assaba yusyariku man asabaha fil asabah bil ghair. Pada asabah bil ghair, mu'assab itu bersekutu dengan orang yang menjadikannya ta'sib pada asabah bil ghair. Paham ini? Jadi mu'assab seperti anak perempuan bersama mu'assib dengan anak laki-laki bersekutu, ya, dalam sisa itu. Iya kan? Hanya saja kaidahnya bagaimana? Lidzakari mithlu hadzil unsayain, ya kan? Bersekutu kan mu'assab dengan mu'assib. Tadi mu'assab siapa? Kalau anak laki-laki dengan perempuan, mu'assab anak perempuan, mu'assab yang dijadikan, yang dia menerima ta'sib karena sebab yang lain. Kalau mu'assib yang menjadikan yang lain mendapat sisa, ya gitu ya. Nah, antara mu'assab dengan mu'assib pada asabah bil ghair itu bersekutu. Iya, bersekutu. Iya, meskipun ya kaidahnya bagaimana tadi? Untuk laki-laki 2 kalinya. Ya, demikian pula misalkan saudara laki-laki sekandung dengan saudari perempuan sekandung, mana mu'assab, mana mu'assibnya? Mu'assabnya siapa? Saudari perempuan sekandung. Ya, mu'assab dia. Mu'assibnya mana? Saudara laki-laki. Ini bersekutu ini, saudara laki-laki dan saudara perempuan pada sisa itu. Ya, meskipun tadi kaidahnya laki-laki 2 kalinya perempuan. Bi khilafil asabati mal ghair, berbeda pada asabah mal ghair. Ketika berkumpul saudari perempuan sekandung atau sahabat dengan cabang perempuan, itu bersekutu enggak antara saudari perempuan sekandung dan sebapak tadi dengan cabang perempuan? Tidak. Cabang perempuannya mengambil fard, iya kan? Mengambil fard, sisanya baru diambil oleh saudari perempuan sekandung atau sebapak. Kata kan? Haitsu ya'khudhu fardah, di mana pada asabah mal ghair, iya, saudari-saudari perempuan ini mengambil fard. Anak-anak perempuan ini, cabang perempuan ini mengambil fard. Ya kan? Contoh ya, ada seorang mati misalkan meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki, jumlahnya 1, berapa berarti? Setengah. Ambil fard dan sisanya buat saudari perempuan sekandung atau sebapak. Atau cucu perempuannya 2, berarti berapa? 2/3. Sisanya diambil oleh saudari perempuan sekandung atau sebapak. Bersekutu enggak pada sisa? Enggak. Iya kan, enggak. Tapi ini ngambil fard. Berbeda dengan tadi asabah bil ghair, bersekutu kan antara laki-laki dengan perempuan, bersekutu pada sisa itu. Ya, meskipun yang laki-laki 2 kalinya apa? Perempuan. Terfahami enggak ini? Nah, itu pahami baik-baik ya. Iya. Kemudian yang ketiga, al-ukhtu syaqiqatu, atau dicoret-coret lah. Tapi kalau sudah paham ya nggak usah dicoret-coret. Perlu dicoret-coret nggak? Apa sudah cukup paham ini? Perlu coret-coret dulu. Nah, sekarang kita contohkan. Nah, ini asabah bil ghair. Ini asabah mal ghair. Al-asabah bil ghair. Di sini apabila misalkan berkumpul, ya,
ada saudara bahasa Indonesia saja ya. Anak laki-laki ya, anak laki-laki ya. Kemudian anak perempuan. Ini mana mu'asib, mana mu'asobnya? Mu'asib anak laki-laki, mu'asobnya mana? Anak perempuan. Ketika seorang mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, ini kan dua orang ini kan bersekutu pada harta warisan. Iya kan, hanya saja laki-laki berapa? 2, perempuan berapa? 1. Ya, berarti asal masalahnya kan 3, 1 tambah 2 kan 3. Tuh. Ya, bersekutu. Iya. Adapun pada al-asab wal ghair itu tidak bersekutu. Ya, contohnya disebutkan, ya misalkan seorang mati meninggalkan anak perempuan 1. Kemudian saudari perempuan 1. Anak perempuan 1 berapa jatahnya? Setengah. Nah, ini saudari perempuan asobamal ghair ya kan? Karena bersama cabang perempuan. Berapa jatahnya? Sisa. Ya, sisanya berapa? Setengah juga. Nah, ini kan bersekutu anak perempuan dengan saudari perempuan dalam sisa. Kenapa? Karena anak perempuan sudah ngambil jatah dia. Iya, ngambil jatah. Adapun saudari perempuan yang ngambil sisanya gitu. Kalau tadi kan bersekutu. Iya. Kemudian yang ketiga ya, al-ukhtu syaqiqatu al-asibatu ma'al ghair. Nah, ini penting. Yang ketiga ini lebih penting dari yang sebelumnya. Al-ukhtu syaqiqatu al-asibatu ma'al ghair tahjibu kullaman yahjibuhu al-akh asy-syaqiq. Kadzalika al-ukhtu li'ab tahjibu ya. Kullaman tahjubu kullaman yahjubuhu al-akh li abin kama sayati. Ya. Al-ukhtu syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Saudari perempuan sekandung yang menerima sisa. Ya, mal ghair al-asibah mal ghair itu ulangi. Ya, saudari perempuan sekandung al-asibah mal ghair yang menerima sisa. Asabah mal ghair. Jadi saudari perempuan sekandung yang menerima jatah asabah mal ghair. Ini kedudukan saudari ya. Kedudukan saudari perempuan sekandung ini yang mewarisi sisa bersama cabang perempuan ini menghalangi setiap orang yang dihalangi oleh saudara laki-lakinya. Terbayang gak kira-kira nih? Ya kalau sedikit-sedikit insyaallah. Ya. Mana tadi Bang Musin? Jadi dikatakan di situ bahwasanya saudari perempuan sekandung, saudari sekandung ya. Ini kedudukan kalau dia sebagai asibah mal ghair, asibah mal ghair. Kalau dia sebagai asibah mal ghair, ya, maka dia kedudukannya sama dengan saudara laki-laki sekandung. Kedudukannya sama. Iya, perlu kita tahu dulu. Jadi kalau ada saudari perempuan sekandung menerima warisan sisa karena berkumpul dengan cabang perempuan, maka dia kedudukannya seperti apa? Seperti saudara laki-laki sekandung. Perlu diketahui ini. Ya. Sehingga saudari perempuan sekandung ini bisa menghalangi orang-orang yang dihalangi oleh saudara laki-laki sekandung. Seperti ya misalkan ada seorang mati meninggalkan anak perempuan 1. Ya, anak perempuan 1. Nah, kemudian dia meninggalkan saudari perempuan sekandung. Ya, sekandung. Meninggalkan saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki sebapak. Nah, bagaimana? Anak perempuan 1 berapa? Anak perempuan 1,5. Saudari perempuan sekandung bagaimana?
bersama cabang perempuan, menerima apa? Sisa. Menerima sisa. Saudara laki-laki sebabnya bagaimana? Terhalang. Iya. Terhalang oleh saudari perempuan sekandung, karena kedudukan saudara perempuan sekandung ini seperti saudara laki-laki sekandung. Seandainya kita ganti ya, seorang mati meninggalkan anak perempuan satu, kemudian saudara laki-laki sekandung satu, dan saudara laki-laki sebapa satu. Bagaimana itu? Saudara laki-laki sebapa dapat nggak? Nggak dapat, terhalang oleh saudara laki-laki sekandung. Ya, keadaan saudari perempuan sekandung ini, kalau dia dalam keadaan menerima sisa asibamal ghaib, itu kedudukannya seperti saudara laki-laki, menghalangi saudara laki-laki sekandung, menghalangi keponakan, menghalangi paman. Sebagaimana saudara laki-laki kan, saudara laki-laki sekandung kan menghalangi saudara laki-laki bapak, menghalangi ponakan, menghalangi paman. Ya, ini kadang banyak yang tidak paham di situ. Iya, dikira ada ya, pernah ada kasus seperti itu. Berkumpul di situ ada anak perempuan, ada saudari perempuan sekandung, ada ponakan laki-laki dari anak laki. Ya, disangka ponakan ini dapat gitu sisa, padahal tidak dapat. Sisanya diambil oleh saudari perempuan sekandung. Dia asbah mal ghair, kedudukannya seperti saudara laki-laki. Terfahami nggak kira-kira? Masih bingung, Pak Don? Apanya? Yang paling bawah saudari sebapa itu yang tingkatannya paling bawah. Ya. Kalau yang kamu menerangkan tadi ini seakan-akan seperti itu bertingkat. Ya, bertingkat. Jadi yang paling tinggi tingkatannya nanti ada juga saudara laki-laki sekandung dulu, ya, kemudian saudara sebapa, seibu. Ya. Ya. Ya, kita ulang ya, lihat saudari perempuan sekandung yang menerima sisa karena berkumpul dengan cabang perempuan, ini menghalangi setiap pihak yang dihalangi oleh saudara laki-laki sekandung. Paham ini? Paham? Kadzalikal ukhtu li'ab, demikian pula saudari perempuan sebapak. Kalau seandainya sekarang nggak ada saudara sekandung, nggak ada saudara sekandungnya, seorang mati meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan bersama saudari perempuan sebapak. Nah, saudari perempuan sebapak ini tahjubu kullaman yahjubul akh, bisa menghalangi setiap orang yang dihalangi oleh saudara laki-laki sebapak. Kedudukannya seperti saudara sebapak. Sehingga kalau ada ponakan, nggak dapat ponakan meskipun ponakannya sekandung. Ada paman terhalang. Kenapa? Karena saudari perempuan sebapak ini kedudukannya seperti saudara laki-laki sebapak. Karena kondisinya dia asobah mal ghair, menerima sisa karena berkumpul dengan siapa? Anak atau cabang perempuan. Ini pahami loh. Kadang ya di sini banyak kadang kekeliruan, salah paham orang. Ya. Masa kok seperti itu ya? Itu seperti itu emang hukumnya. Ya. Ya, gimana? Fadhol, barangkali ada yang kurang paham, tanyakan. Gimana Pak Don? Saya tanya nih Pak Don. Pusing ya. Gini aja soal nih. Ada orang mati meninggalkan cucu perempuan, ya, kemudian meninggalkan satu saudari perempuan sekandung, kemudian meninggalkan saudara laki-laki sebapak. Ya, anak perempuan satu berapa? Setengah, ya. Saudari perempuan sekandung satu orang, bagaimana? Berkumpul dengan cabang perempuan, dapat nggak? Dapatnya berapa? Dapat sisa, iya. Kemudian saudara laki-lakinya bagaimana? Saudara laki-laki sebapaknya nggak dapat, kenapa? Ya kenapa? Ya karena saudari perempuan sekandung di sini dia posisinya asibah mal ghair, maka dia ketika itu seperti keadaannya saudara laki-laki sekandung, sehingga afan saja, nggak dapat saudara laki-laki apa. Berbeda kalau kasusnya nggak asibah mal ghair, misalkan kasusnya di situ saudari perempuan sekandungnya kasusnya beda, misalkan nggak ada anak sama sekali, ya dia kalau satu orang berapa? Setengah, 2 atau lebih 2/3. Kalau ada saudara laki-laki sebapak, ya dia sisanya.
Nah itu, pahami setiap kasus ada beda hukum. Coba sekarang tanyanya di mana, Sok? Ya, pusingnya di mana? Nah, makanya tergambar dulu yang sebelumnya tuh. Asobah binafas adalah orang yang mewarisi sisa, bukan karena sebab yang lain. Ini jenisnya laki-laki semua, ya kan? Kecuali suami, kecuali saudara laki-laki ibu. Ya. Yang kedua, asobah bil ghair, jenisnya ini wanita semua. Mereka menerima sisa karena sebab saudara laki-lakinya. Itu. Kemudian yang ketiga, asobah man ghair, ini jenisnya perempuan semua, yaitu dari saudari perempuan sekandung dan saudari perempuan sebapak. Kapan mereka menerima sisa? Ketika berkumpul dengan cabang perempuan, anak perempuan kah, cucu perempuan kah, cicit perempuan kah yang mewarisi tentunya. Ketika itu mereka menerima sisa. Dan kedudukannya naik seperti kedudukannya saudara laki-laki. Kalau saudari perempuan sekandung ya berarti seperti saudara laki-laki sekandung. Kalau saudari perempuan sebapak ya seperti saudari perempuan sebapak. Kalau saudari perempuan sebapak ya menghalangi ponakan, menghalangi paman, menghalangi anaknya paman. Ya, terpahami enggak? Nah, gimana Fadol? Ada yang belum paham? Ini paham? Insyaallah ya. Jihadul asobati binafas. Nah, sekarang akan disebutkan arah asobah binafas. Ya, al asobah binafas. Subhanallah. Wa hiya khamsatu jihatin. Jadi al asobah binafas itu ada 5 arah. Indal Hanafiyah wa ba'di Syafi'iyah, menurut Hanafiyah dan sebagian Asy-Syafi'iyah. Ya. Dan ini insyaallah perbedaan ini aja pecahannya saja. Ya, pemecahannya saja. Intinya enggak berbeda. Pemecahannya saja ya, ada yang kepada 5, ada yang kepada lebih dari itu, tapi ya agak bertentangan. Yang pertama, arah asobah yang paling tinggi adalah al-bunuwah. Jihahnya ini ya. Arah asobah binafas yang paling tinggi adalah al-bunuwah, anak dulu. Ya selama masih ada anak ya bapak nggak mungkin dapat sisa, apalagi saudara. Berikutnya anak ini al-bunuwah ini tashmal al-ibn, mencakup anak laki-laki, wa banal ibn atau cucu laki-laki, wa in nazal, meskipun terus ke bawah, cucu laki-laki, cicit laki-laki dan seterusnya. Kalau sudah habis baru ke atas ada enggak al-ubuwah, ke bapak-bapakan ya, bapak ya. Wa tashmal al-ubuwah ini mencakupi al-ab, bapak, wal jad, kakek, wa in ala, meskipun terus ke atas, sangga, wareng ya. Nah itu, ini harus dihafal ya. Al-bunuwah dulu, al-ubuwah, kemudian al-ukhuwah, saudara. Ini al-ukhuwah wa tashmalu al-akh asy-syaqiq, meliputi saudara laki-laki sekandung. Meliputi saudara laki-laki sekandung. Wali abin, dan juga meliputi saudara laki-laki sebapak. Wa banal akh asy-syaqiq, meliputi juga anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Wali abin, dan juga meliputi anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Wa in nazal, meskipun terus ke bawah, anak-anaknya ponakan, yang penting laki-laki semua. Ini al-ukhuwah. Al-ukhuwah mencakup siapa saja? Saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki lain saudara laki-laki sebapak, dan terus ke bawah. Al-umumah dari am, paman, golongan paman. Wa tashmalu al-amma asy-syaqiq, ini mencakupi paman sekandung. Paman sekandung terbayangkan insyaallah ya. Saudara laki-laki sekandungnya orang tuanya mayit, bapaknya mayit. Saudara sekandungnya bapaknya mayit, itu namanya al-am asy-syaqiq. Paham? Paman sekandung. Pamannya sekandung dengan orang tua kita. Nah, berarti saudara sekandungnya bapak kita ya. Tergambar enggak istilah ini? Wali abin, dan juga paman sebapak. Berarti siapa paman sebapak ini? Saudara laki-laki sebapaknya mayit. Iya kan? Itu paman sebapak. Kemudian wa banal am asy-syaqiq, anak laki-lakinya paman sekandung, wali abin, dan juga anak laki-lakinya paman sebapak. Wa in nazal, meskipun terus ke bawah. Yang terakhir ini arah asobah binafas yang paling terakhir. Al-wala, wala. Wa yashmal, ini mencakup al-mu'tiqa, tuan, bekas tuan laki-laki, wal mu'tiqa, bekas tuan yang perempuan.
Wa asabatuhuma binafas, asabahnya keduanya bekas tuan laki-laki ataupun perempuan itu binafas, masuknya binafas ya. Nah, itu harus apa ya? Jihad asabah, al-bunuwah dulu, bawah dulu, al-ubuwah ke atas, al-ukhuwah ke samping, al-umumah di atasnya lagi, kemudian al-wala. Ya, paham ini ya? Jadi misalkan berkumpul ada bapak, ada anak, ada saudara, enggak semuanya jadi asobah. Lihat jihadnya dulu, yang paling kuat apa? Bunuwah, anak dulu. Anak ada, cucu dulu ada enggak? Cicit enggak? Enggak ada, baru bapak, kakek. Enggak ada, baru saudara, anak-anaknya, baru paman, anak-anaknya, baru terakhir kalau enggak ada siapa-siapa, bekas budaknya. Itu ya. Wa indal jumhuri yufsalu ya al-jaddu 'anil ab 'anil ubuwah. Adapun menurut jumhur dipisahkan antara al-jadd dari ubuwah, kakek dari ubuwah. Wa yuj'al ma'al ukhuwah ma'al ikhwah, dan dijadikan kakek ini bersama saudara laki-laki. Ya, fi jihati al-jududah, pada arah al-jududah. Jadi jumhur mengelompokkan kakek dengan apa? Saudara laki-laki, ya. Tapi yang disebutkan tadi insyaallah itu yang lebih bagus. Wa yufsalu banu al-ikhwah 'anil ikhwah, dan dipisahkan menurut jumhur antara anak laki-lakinya saudara laki-laki dari saudara laki-laki. Iya. Fatuj'alu lahum jihah khasan, kemudian untuk ponakan laki-laki ini ya dijadikan arah tersendiri. Kemudian menambahkan lagi Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah jihah yang lain, baitul mal al-muslimin, baitul malil muslimin. Tapi dengan syarat katanya in kana muntazama, dengan syarat muntazam itu maksudnya harta tersebut dikelola dengan baik oleh penguasanya, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, bukan untuk diri sendiri. Itu muntazam. Kalau ghair muntazam nggak dikasih ke baitul mal. Tapi yang rajih ya, kalau memang sudah nggak ada lagi ahli waris, dzawil arham, kerabat yang bukan ahli waris ya. Baik, pokoknya tuh hafalkan saja arah ya asabah binafas tadi, al-bunuwah, al-ubuwah, al-ukhuwah, al-umumah, al-wala, ini yang masyhur. Ini yang insyaallah mudah ya. Kemudian ahkamul asabah, ya, hukum-hukum. Atau sebelum dilanjut, fadhal, barangkali ada pertanyaan. Enggak ada. Kalau diam dianggap paham berarti ya. Jangan sulit-sulit dah, dianggap paham. Ahkamul asabah, hukum-hukum asabah. Man infarada minhum akhadha jami'a al-mal. Siapa yang bersendirian dari asabah maka dia mengambil seluruh harta. Seperti ada orang mati meninggalkan anak laki-laki sendiri, ya dia ambil sama dia semua. Atau bapak sendirian, ya dia ambil semua. Atau saudara laki-laki sendirian, dia ambil semua, dan seterusnya. Paham ini? Siapa yang bersendirian dari asabah maka dia mengambil seluruh harta peninggalan. Wa hadza khasun bil asabah binafas, ini khusus dengan asabah binafas yang sudah lewat. Khusus asabah binafas tadi anak, ya, terus ke bawah bapak, terus ke atas saudara. Ya, paham ini? Kemudian yang ketiga, yaskutuna. Mana tadi? Baca ya. Yang kedua ya, ya'khudhuna al-baqiya ba'da ashabil furud in wujida sahibu fardin. Nah, asabah ini hukumnya yang kedua. Tadi kalau sendirian berapa jatahnya? Semuanya. Yang kedua, ya'khudhuna al-baqi, mengambil sisa ba'da ashabil furud, setelah jatahnya orang-orang yang sudah ditentukan. Ya. Ahlul furud ada berapa? Sudah kita lihat jatah-jatah yang telah ditentukan ada berapa? Coba sebut jatah-jatahnya, bukan orangnya. Jatah-jatah yang sudah ditentukan dalam syariat ada berapa? 6. Yang pertama, yang paling gedenya dulu 2/3, setengah, seperempat, setengah, sepertiga, seperempat, 1/6, 1/8. Nah itu. Ya, setelah mereka ashabul furud mengambil jatah-jatah ini, baru sisanya diambil oleh siapa? Ya, ashabah tadi ya. Jadi mereka ashabah mengambil sisa setelah ashabul furud. Mereka dulu yang jatahnya tertentu yang dikasih. In wujida sahibu fardin, kalau memang masih ada sahibu fardin, orang yang memiliki jatah tertentu ya. Yang ketiga, yasqutuna idza staghraqat tarikah. Jadi
Asoba ini penerima sisa, mereka yasqutun, gugur, nggak dapat apa-apa. Idza staghraqatit tarikah, apabila harta peninggalan semuanya diambil habis oleh ahlul furud, oleh orang-orang yang jatahnya tertentu, nggak ada sisa, ya sudah. Kecuali al-ibn, nggak mungkin dia nggak dapat, mesti dapat. Ya. Wal ab, bapak, nggak mungkin nggak dapat, mesti dapat. Wal jad, kakek juga, khususnya ketika nggak ada bapak ya. Lihat, fal ibnu la yasqut bihal. Kalau anak laki-laki ini sama sekali nggak gugur meskipun dia menerima sisa, mesti dia dapat. Ya. Wal ab, adapun bapak, wal jad dan kakek, yarithani ya hina idzin as-sudus. Ya. Ketika gugur dia nggak menerima apa sisa, maka ketika itu bapak dan kakek menerima jatah fard kan 1/6. Ya. Ya, gitu. Jadi yang namanya siapa? Anak laki-laki dan bapak itu mesti dapat. Kalau anak laki-laki mesti dia asib sisa mesti. Kalau bapak ya kalau nggak dapat sisa ya fard, ya kan? Sisanya nggak ada karena ada anak laki-laki. Ya sudah fard dia 1/6. Sudah lewat itu. Tartibul asobah. Ya, tartibu al-asobah bin nafas. Sekarang urutannya, kalau tadi apa? Jihadnya. Jihad dulu yang paling penting. Jihadnya untuk hafalkan, kalau nggak pakai bahasa Arab, bahasa Indonesianya anak ke bawah, bapak ke atas, saudara laki-laki, kandung, ya, anak-anaknya, paman, anak-anaknya, ya. Sekarang tartibul asobah, penting ini. Tartibul asobah binafas, urutan asobah binafas, urutannya. Kalau tadi arahnya, sekarang urutannya. Idza ijtama'a asibani fa aktsara, ya, fa aktsaru, atau fa'aktsara yakunu tartibuhum kattali, apabila berkumpul dua penerima sisa asiban atau lebih dari dua, maka urutannya mereka adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama bil jihah, jihahnya dulu. Fal jihah al mutaqaddimah fi tartibi sabiq tahjubu man ba'daha. Ya, maka jihah yang sudah lewat tadi, ya, pada urutan yang telah lewat itu tahjubu man ba'daha, ia menghalangi yang setelahnya, seperti bunuwah ya. Kan di bunuwah kan mencakup siapa saja? Anak laki-laki, cucu laki-laki. Anak laki-laki menghalangi siapa? Cucu laki-laki. Cucu laki-laki menghalangi siapa? Ya, cicit laki-laki gitu. Itu maksud dari ucapan di sini. Maka jihah yang telah lewat fi tartibi sabiq, pada urutan yang telah lewat itu menghalangi yang setelahnya. Ya, menghalangi yang setelahnya. Ya. Ya, di sini langsung contoh, misal contoh. Seorang mati meninggalkan ibn. Meninggalkan ibn. Anak laki-laki, ya. Anak laki-laki. Kemudian akhun syaqiqun, saudara laki-laki. Ini kan penerima sisa semua ya. Anak laki-laki dan saudara laki-laki menerima sisa semua kan? Nah, di situ. Siapa yang dapat keduanya atau salah satunya? Salah satunya saja, siapa? Ibn tentunya, anak laki-laki. Akhun syaqiq, saudara laki-laki enggak dapat, mahjub mim itu ya. Jadi asibnya ain asib, hanya ibn, saudara laki-laki enggak dapat gitu loh. Paham ini? Sekarang kalau sudah masalah jihahnya, sekarang kalau jihahnya sama misalkannya. Bagaimana nih jihahnya sama ya. Kalau tadi jihah, bagaimana cara mengurutkannya? Yang dekat dulu, ya kan? Anak, baru setelah itu apa? Cucu, baru cicit. Nah, kalau bapak, ya bapak dulu, kemudian kakek, dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang masuk ke ad-darajah. Sekarang kalau jihahnya sama, maka dilihat derajatnya. Nah, sekarang antara, mungkin di sini modelnya berbeda ya, hanya kita baca di kitab yang lain modelnya. Tapi maksudnya insya Allah gak jauh. Jadi kalau jihad disebut mana dulu jihad? Bunuwah, ubuwah, ukhwah, umumah. Kalau tadi ibn dan kenapa sih yang dikasih itu ibn, anak laki-laki bukan saudara laki-laki? Karena jihahnya bunuwah lebih tinggi daripada jihahnya apa? Iya, daripada jihahnya ukhwah, gitu jawabannya. Ya, pasangannya contohnya kayak gitu ya. Atau di sana berkumpul antara anak
misalkan ada orang mati meninggalkan saudara laki-laki dan paman laki-laki sekandung. Siapa yang dapat? Saudara laki-laki atau paman? Saudara laki-laki. Apa alasannya? Jihahnya ukhuwah lebih diutamakan daripada jihahnya apa? Umumah gitu. Ada orang mati meninggalkan, ya misalkan ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, meninggalkan juga paman sekandung. Siapa yang dapat? Ponakan dengan paman. Ponakan dulu. Kenapa? Karena jihahnya ukhuwah lebih tinggi dari apa? Umumah itu ya. Nah, moga paham ini ya masalah jihah. Sekarang kalau jihahnya sama-sama bunuah, sama-sama ubuwah, sama-sama ukhuwah, sama-sama umumah, bagaimana? Nah, itu pertanyaannya ya. Baru. Maka dilihat ada rojah derajatnya, kedudukannya. Fa indal ittihadi fil jihati yuqaddamul aqrabu darajatan lil mayyiti 'ala al-ab'adi. Maka ketika satu jihahnya arahnya sama, ubuwah semua, umumah semua, maka yang didahulukan adalah yuqaddamul aqrabu darajatan, didahulukan orang yang lebih dekat derajatnya, kedudukannya kepada si mayit daripada yang jauh. Contoh, seorang mati meninggalkan ibnu ibn, anak laki-laki dan cucu laki-laki. Dari sisi jihah sama enggak? Antara anak laki-laki dengan cucu laki-laki jihahnya sama, bunuh semua. Sekarang yang dikasih siapa? Anak laki-laki atau cucu laki-laki? Anak laki-laki. Ini cucunya masih kecil, kasihan, orang tuanya udah meninggal, gimana? Ya ini hukum, mau kecil atau besar. Insyaallah nanti rezeki ada dari Allah. Anak laki-laki, kenapa alasannya? Jihadnya sama, karena derajatnya anak laki-laki, kedudukannya anak laki-laki tentunya lebih dekat kepada si daripada cucu, betul nggak? Nah, gitu. Kalau ternyata derajatnya sama sekarang, derajat jihadnya sama, derajatnya sama, aduh bagaimana ya? Udah garu-garu kepala dulu, ya sambil mikir ya. Maka bil quwwah, dilihat kekuatannya. Ya sekarang saudara laki-laki sekandung dengan saudara laki-laki sebapak, jihadnya sama nggak? Jihadnya sama, derajatnya sama, cuma kekuatannya berbeda. Iya. Ini contohkan fa'indal ittihadi minal fil jihati wa darajati yuqaddamul aqwa qarabatan. Ketika satu jihahnya arahnya sama, bunuah semua misalkan, ukhuwah semua, wa darajat derajatnya pun sama tingkatannya sama, maka didahulukan yang paling kuat kekerabatannya. Contoh di sini seorang mati meninggalkan saudara laki-laki sekandung, syaqiq, akhul li'ab, saudara laki-laki sebapak. Ini kan dari sisi jihad sama, ukhuwah semua, iya kan? Dari sisi derajat sama, saudara, semuanya saudara. Bedanya kekuatan, ini sekandung lewat dua jalur, ibu dan bapak, ini sebapak, lihat bapak saja. Makanya yang dikasih siapa? Ya sekandung, gitu. Nah itu. Sekarang kalau sama semua, jihadnya sama, derajatnya sama, kekuatannya sama, bagaimana ini? Ya dikasih semua. Idza tahadu fil jihati wad darajati wal quwwati ishtaraku al mala lidzakari mithlu hadhil unsayain. Adapun apabila mereka satu jihahnya, satu derajatnya, satu kekuatannya, maka mereka bersekutu pada harta peninggalan. Kalau laki-laki satu semua sama. Ya. Kalau ada laki-laki dan perempuan, maka lidzakari mithlu hadhil unsayain, untuk laki-laki dua kalinya perempuan. Contoh, seorang mati meninggalkan anak laki-laki dua. Jihadnya sama enggak? Sama. Derajatnya, kekuatannya sama, ya dikasih sama, satu-satu gitu. Tapi kalau perempuan beda lagi, ada dalil yang lain, lidzakari mithlu hadhil unsayain. Nah, paham gak nih? Ya. Nah, ini ada faedah penting, hikmah ya. Mulahadhatun muhimmah, ini gak perlu banyak mikir nih, tenang. Ya. Mulahadhatun muhimmah. Ya, faddalat syari'atu ahyanan adzakaru 'ala al-unsa fil mirathi li hikamin katsiratin minha. Syariat ini yang mulia, yang penuh hikmah, yang penuh dengan keadilan, terkadang melebihkan laki-laki dari perempuan dalam warisan. Ya kan, kadang sama. Samanya di mana? Seibu kan, saudara seibu sama.
Tapi kadang melebihkan laki-laki dari perempuan dalam warisan. Li hikamin katsira minha, karena hikmah yang banyak, sebagian kecil saja kita ketahui. Ya. Di antara hikmahnya annal mar'ata makfulah, karena wanita itu biasanya ya dijamin sama yang lain, ditanggung sama suaminya, adiknya, kakaknya yang laki-laki. Udah kamu di rumah saja, beres-beres rumah, jaga kalau biasanya kerja, kata kakaknya atau adiknya atau pamannya, ya kan? Ya, fa nafaqatuha wajibun 'ala waliyah, sehingga nafkah kepada wanita itu kewajiban walinya, bapaknya, atau kalau nggak ada bapaknya kakeknya atau pamannya atau banyak, ya kan? Ya. Wala tukallaf bil infaq, sehingga kaum wanita itu tidak dibebani untuk kasih infak. Iya, tapi kalau antum punya istri yang ngasih infak, alhamdulillah. Tapi gak dibebani, yang jelas Pak. Iya. Wala tukallafu bil infaq, wanita itu tidak dibebani untuk memberi infak ala ahadin, kepada seorang pun dari keluarganya, bi khilafir rajul, berbeda dengan laki-laki. Ya, kecuali Allah alam, misalkan seorang perempuan punya anak, gak ada lagi, dia harus kerja, anak kecil-kecil, gak ada yang bantu, gak ada sini tim sosial yang bisa membantu, harus dagang dia. Ya, yang kedua, ar-rajulu aqdaru minal mar'ah ala tanmiyatil mal wal ifadati minhu. Laki-laki lebih mampu daripada perempuan untuk mengembangkan harta. Iya kan? Punya modal, bisa untuk jualan ini, bisa untuk jualan itu, iya. Umumnya demikian, meskipun kadang ada yang perempuan Masya Allah lebih produktif gitu loh daripada laki-laki, tapi umumnya kan laki-laki ya. Ya, kita berbicara keumuman. Wal ifadati minhu, dan dalam hal bisa mengambil faedah dari harta itu. Ya, karena perempuan kan naqisatu aqlin wa dinin. Kata Rasulullah kan, ma ra'aitu ya naqisati aqlin wa dinin aghlab li dhilubin minkunna. Ya, aku tidak melihat makhluk yang akalnya kurang dan agamanya yang itu bisa mengalahkan sampai pun laki-laki yang cerdas daripada kalian. Iya. Kata mereka, ma nuqsanu aqlin wa dinin, apa itu bentuk kurangnya akal perempuan dan agamanya mereka? Kata Rasul, syahadatu imra'ataini bi syahadati rajulin, persaksian dua perempuan sama dengan satu laki-laki. Wa tamkuthul ayyama la tusolli, dan kalian kadang tinggal beberapa lamanya enggak sholat. Ini kelemahan agamanya. Kalau perempuan enggak ada liburnya sholat itu. Iya. Yang ketiga, nafaqatur rajul wal tizamatuhu al-maliyah akbar minal mar'ah. Nafkahnya rajul dan kewajiban-kewajiban yang berkait dengan harta pada laki-laki akbar minal mar'ah, lebih besar daripada wanita. Fahajatuhu ilal mal akbar, maka kebutuhan laki-laki kepada harta lebih besar. Ya. Lidza kana i'ta'uhu mithla hadzil unsayni haqqan wa adla. Oleh karena itu memberikan kepada jenis laki-laki seperti dua kali perempuan, ya, adalah haqqan, hak, sesuatu yang hak dan adil. Cukup ya insyaallah ya. Nanti insyaallah berikutnya kita akan baca aqsamul waratha min haitsul fard wa ta'sib. Ya. Ini kesimpulan insyaallah. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak. Ada waktu masih dikit. Barangkali kurang paham, ya kalau yang dari awal lagi nggak apa-apa pertanyaannya. Barangkali ada yang kelewat, masih kurang paham, sulit pahami. Pak Don harus nanya Pak, sulitnya di mana? Hitungnya, fikihnya, atau apanya? Kontrol Pak. Gimana Pak? Nanya, jangan sampai nanya juga susah. Gimana Pak Don? Ada yang sulit nggak dari pembahasan awal itu? Ya. Atau nanti pertemuan berikutnya pertanyaan ya, pertanyaan ahlul furud. Siap deh, pertanyaan dulu ya. Antum merojah dulu. Nah, misalkan ibu berapa, ini berapa, ini berapa, itu berapa, itu berapa ya. Sudah lewat ya, kita merojah dulu ya. Ya. Ya cukup segini. Gimana Abah? Pak Nasir, ada masukan? Barangkali ada yang kelewat atau ada yang salah, barangkali perlu diingatkan. Nggak ada? Ya sudahlah. Semoga antum dibukakan hatinya untuk bisa menerima dan memahami ilmu. Ya amin.
Subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.